Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, para Fik dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nicholas Rian Prawira dari TRO 23 dengan 3 digit NIM terakhir 004. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan teman-teman dengan perkembangan teknologi kita saat ini, khususnya di program studi saya yaitu Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, topik yang saya bawa hari ini adalah mengenai kontrol motor DC. Namun ini bukan sekedar kita mengontrol motor seperti biasa teman-teman. Di sini saya akan membahas bagaimana sih integrasi antara modern development tools dan artificial intelligence dapat mengubah cara kita bekerja. Proyek ini didasari oleh kebutuhan industri dan efisiensi. Kita tahu bahwa mengontrol motor DC adalah dasar dari robotika, tapi bagaimana sih cara memprogramnya dengan lebih cepat, lebih efisien, dan minim bug? Itulah yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini, teman-teman. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengenalan tools dan instalasi. Di sini kita membicarakan soal senjata atau tools yang kita gunakan nih teman-teman. Seringkali kita terpaku pada hardware, padahal software environment adalah kunci kecepatan pengembangan nih teman-teman. Di sini kita menggunakan 3 pilar utama. Yang pertama ada AI Editor. AI Editor ini seperti kursor ya teman-teman. Nah, AI Editor ini tuh mungkin teman-teman biasanya pakai VS Code atau yang lainnya. Tapi bayangkan saja teman-teman, jika editor yang teman-teman edit itu bisa berpikir, teman-teman. Nah, AI editor ini mempercepat penulisan kode secara drastis. AI editor ini punya fitur debugging dan refactoring otomatis. Jadi kalau dulu kita butuh 1 jam buat cari tanda titik koma yang hilang atau logika yang salah, nah AI ini tuh membantu kita menyelesaikannya hanya dalam hitungan detik. Hal ini cukup krusial ya teman-teman, mengingat bahwasannya pengembangan software kontrol motor ini tuh butuh presisi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada platform I/O. Platform I/O ini merupakan sebuah aplikasi. Nah, kenapa sih kita nggak pakai Arduino IDE biasa? Nah, platform I/O ini adalah ekosistem yang open source, yang lebih powerful. Platform I/O ini mempermudah manajemen library. Nah, kalau di Arduino IDE kan kita sering konflik library tuh. Di sini semuanya Nah, sedangkan kalau di platform I/O ini tuh semuanya lebih terisolasi per project. Proses upload-nya pun ke microcontroller juga lebih efisien. Cocok banget untuk pengembangan IoT maupun sistem tertanam yang kompleks. Kemudian yang ketiga ada software Python Qt. Kita perlu antarmuka tentunya. Kita tidak mungkin selamanya mengontrol motor lewat command line. Nah, dengan adanya software Python Qt ini yang menggunakan PyQt atau PySide, kita bisa membuat GUI atau graphic user interface yang intuitif. Di proyek ini, kami membuat slider kontrol kecepatan real time yang yang meningkatkan interaktivitas sehingga user itu bisa langsung melihat respon motor saat slider bergerak. Dan sekarang kita masuk ke proses instalasi software, teman-teman. Nah, mungkin ini terlihat sepele, teman-teman. Cuman instalasi yang benar adalah separuh dari keberhasilan project. Untuk AI editor sendiri, langkah awalnya sederhana. Unduh installer dari tautan materi. Setelah diunduh, ikuti petunjuk instalasi. Yang paling penting di sini adalah konfigurasi ekstensi AI-nya. Kita harus mengatur dan memastikan semua fitur AI aktif agar efisiensi coding dan debugging-nya maksimal. Jangan sampai kita install editor canggih tapi fiturnya tidak terpakai. Kemudian untuk platform I/O, ini yang menarik nih teman-teman. Platform I/O ini bisa diinstal sebagai ekstensi di VS Code maupun di kursor.
Jadi kita tidak perlu lagi install aplikasi berat terpisah. Nah, pastikan platform I/O Core ini terinstall dengan benar. Kenapa saya harus menekankan bahwasanya platform I/O ini harus terinstall dengan benar? Karena seringkali kegagalan upload program ini terjadi karena core-nya bermasalah atau drivernya belum siap. Jika ini sudah benar, maka manajemen library dan upload program akan jauh lebih mulus dibandingkan dengan cara biasanya. Nah, untuk proses instalasi software ini cukup tricky, teman-teman. Kemarin aku sama teman-teman itu sempat membingungkan lah, gimana kayak software-nya ini tuh benar-benar kami sih lihatnya banyak, software-nya banyak, terus kami juga baru nyobain ini, terus gimana caranya nyambung ini, dan ada kondisi di mana ketika instalasi software ini itu tuh perlu waktu yang cukup lama, teman-teman. Jadi kemarin tuh kami sempat tanya-tanya ke asprak kami, ke teman-teman yang lain dari kelompok lain itu tuh untuk menanyakan gimana sih ini benar apa enggak, terus ini stepnya gimana, ini gimana gitu, teman-teman. Terus kemudian kita masuk ke metodologi pemrograman AI. Nah, ini adalah inti dari inovasi yang ditawarkan, teman-teman. Bagaimana sih cara kerjanya? Prosesnya itu dimulai dari prompting atau proses nge-prompt. Ini merupakan langkah awal. Kita nggak bisa langsung ngetik void setup. Kita mulai dengan bahasa alami atau bahasa manusia. Contohnya kita nge-prompt nih. Buatkan kode untuk mengontrol motor DC dengan PWM dan komunikasi serial dengan antarmuka dari Python, misal gitu kan. Nah, dengan AI editor ini, proses ini jadi sangat intuitif, teman-teman. Kesulitan menulis sintaks yang rumit bisa dikurangi. Jadi kita bisa lebih fokus ke logika sistemnya, bukan cuma pusing mikirin titik koma yang ada di dalam program. Setelah kita kasih instruksi, kita masuk ke tahap generation. AI akan mengenerate dua hal sekaligus. Yang pertama adalah firmware dalam bahasa C++ untuk microcontroller dan GUI. Untuk microcontroller dan GUI itu diprogram menggunakan Python untuk di laptop. Bayangkan nih, teman-teman, dalam satu waktu kita dapat dua sisi kode. Dan hebatnya lagi, AI ini tidak cuma nulis kode, teman-teman. Pun kalau ada error atau ada kesalahan di dalam proses compiling program, nah, AI ini tuh bisa melakukan perbaikan secara otomatis di program tersebut. Nah, teman-teman pasti pernah mengalami lah kondisi di mana kita tuh stuck loading berjam-jam kan. Nah, fitur adanya AI ini tuh memangkas waktu pengembangan kita, teman-teman. Jadi itu tuh menjadi program kita tuh jadi sangat signifikan lah, terbantu banget gitu. Kita bisa jadi fokus ke aspek kreativitas dan fungsionalitas proyek, bukan terjebak di error codingnya. Sebelum kita masuk ke analisis hasil, mungkin setelah ini saya akan menampilkan videonya, teman-teman, di sini. Oke, teman-teman, mungkin sedikit tambahan. Di sini merupakan program yang digunakan pada praktikum ke-8 untuk mengontrol DC motor dengan Arduino Mega 2560, di mana kita menggunakan RPWM pin 5 dan LPWM pin 6. Kemudian untuk komunikasi serial untuk Python kontrol dari Python Kit 5. Dan di sini ada programnya, ada pendefinisian pin, ada pemanggilan library Arduino.h, ini ada pendefinisian pin, terus habis itu kita mendefinisikan variabel, kemudian kita setup di sini di mana kita setup serial communication, kemudian kita mengkonfigurasi PWM pin, kita mengkonfigurasi analog pin, asal input, start with motor stop. Dan di sini ada kita ngeprint di mana kita ngeprint untuk kontrol DC motor itu sudah ready. Perintahnya min 255 ke plus 255 dan ada current sense A0 RPWM dan A1 LPWM. Jadi di sini ada programnya untuk mengatur motor speed. Tuh. Oke, cukup sekian, kita langsung masuk ke percobaannya.
Uh, ini merupakan program yang nantinya kita masukkan ke dalam Arduino Mega. Untuk Arduino Mega serta rangkaiannya seperti ini. Ini motor, ada motor drive dan Arduino Mega 2560. Terus kemudian di sini program yang nanti kita upload. Kita mungkin akan kita upload sekarang di sini pakai platform Q upload. Tunggu. Right. Sukses. Terus kemudian kita masuk ke Qt Slider Motor PY. Ini adalah program untuk interface-nya. Untuk program interface, ini pertamanya kita build terlebih dahulu. Sukses. Setelah sukses, langsung kita run. Kita run di sini. Nah, saat di run, bentar. Layarnya di tapi kayak gini ya, coba lihat. Nah, udah. Yes. Nah, ketika ini, Yud tolong dideketin Yud ininya Yud. Biar dia sesuai sama ini. Deketin lagi. Oke, ini ketika dia ini nyalakan, dia berputar, semakin ke kanan dia semakin cepat. Kemudian ketika semakin ke kiri dia semakin melambat sampai 0. Ini clockwise. Kemudian untuk clockwise-nya seperti ini. Jangan gitu loh. Gitu. Oke, setelah melihat videonya teman-teman, di sini yang analisis yang pertama adalah kontrol PWM daripada motor DC. Sistem ini menggunakan teknik PWM atau pulse width modulation. Apa sih itu? Sederhananya, kita tuh mengatur kecepatan motor dengan mengubah duty cycle. Kita tidak hanya mengubah tegangannya secara analog, tapi kita juga mencacah tegangannya dengan frekuensi tinggi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kontrol yang sangat halus dan responsif. Saat data dikirim dari komputer, motor itu langsung merespon tanpa delay yang berarti. Hal ini penting agar pergerakan motor atau mesin otomatis tidak tersendat. Kemudian untuk analisis kedua adalah di interface Python Qt-nya. Di sisi komputer kita juga punya interface Python Qt. Tampilannya ini menggunakan slider. Kenapa slider? Nah, slider ini tuh berfungsi untuk menawarkan kontrol yang intuitif. Jadi user atau kita tuh tinggal menggeser kanan kiri untuk mengatur PWM-nya. Jadi awalnya tuh ada di tengah itu PWM-nya 0, jadi motornya itu tidak berjalan atau berhenti. Kemudian kalau kita geser ke kanan, semakin ke kanan itu akan semakin cepat, arah putarnya searah jarum jam. Dan kemudian kalau misal kita geser dari tengah semakin ke kiri, itu tuh kontrol motornya dia akan semakin cepat berjalan dengan arah sebaliknya karena nilai PWM-nya adalah minus, teman-teman. Gitu. Di balik layar ini ada koneksi serial yang bekerja terus-menerus, teman-teman. Hal ini memastikan supaya komunikasi antar software daripada Python dan hardware motor itu tuh berjalan dengan efisien. Responnya real time, begitu slide digeser, motor akan berubah kecepatan. Inilah bukti integrasi yang sukses antara software tingkat tinggi dan hardware tingkat rendah. Kemudian kita masuk ke kesimpulan, teman-teman. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari percobaan kali ini? Ada 3 poin utama yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah efisiensi via AI. Penggunaan AI editor terbukti meningkatkan efisiensi pengembangan sistem kendali motor secara drastis. Waktu coding berkurang, error pun juga lebih sedikit. Kemudian ada manajemen proyek. Platform I/O, software platform I/O ini sangat menyederhanakan manajemen library dan proses upload. Hal ini membuat struktur proyek kita lebih rapi dan profesional. Dan kita juga
mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk mendevelop program kita melalui prompt AI dibandingkan kita harus misal program terus ternyata error, kita harus cari waktu, kita harus mencari errornya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu kan menghambat teman-teman. Jadi adanya platform I/O ini tuh cukup berfungsi lah, berguna dengan baik banget. Terus kemudian yang terakhir adalah integrasi yang mulus. Kombinasi software yang menggunakan Python Qt dan hardware yaitu motor DC dan PWM memungkinkan komunikasi serial yang sangat mulus dan responsif, teman-teman. Nah, intinya sebagai mahasiswa otomasi itu kita bolehlah, kita tuh boleh jago dalam semua hal, tapi kita tidak boleh hanya jago merangkai kabel, tapi kita juga harus pintar memilih tool pemrograman yang modern, yang sesuai dengan perkembangan zaman, teman-teman. Oke, mungkin demikian presentasi mengenai kontrol motor DC dengan berbagai aplikasi yang berbasis AI, teman-teman. Yaitu dengan kata lain dengan pendekatan modern nih pendekatannya nih. Saya harap apa yang dapat saya sampaikan ini bisa memberi wawasan baru bagi teman-teman terkait dengan bagaimana sih AI dan tools modern bisa mempermudah pekerjaan kita di dunia teknik. Mungkin cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.